Ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Rakib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Ya Hamid ya Musri ya Mubdi ya Mu'in ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Ya Muqsit ya Jami' ya Ghani ya Muni ya Mani ya Dhar ya Nafi' ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Semoga kalimat tauhid tadi yang kelak akan mengakhiri akhir hayat kita, Allah wafatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bidadariku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, guru kita sudah berada di tengah-tengah kita semua. Untuk itu, kita akan persilahkan kepada bidadari yang membawa kantong-kantong keberkahan untuk menjemput sedekah-sedekah terbaik dari para bidadari yang hadir di pagi hari ini. Kami persilahkan kepada bidadari penjemput keberkahan pada pagi hari ini diiringi dengan sholawat. Ma'asalam fi amani Shaykhuna Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina Ma'asalam fi amani Shaykhuna Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina Ma'asalam fi amani Shaykhuna Allahu Rabbi Allah akan melipat gandakan setiap sedekah yang telah diberikan kepada khususnya Darul Quran untuk para santri penghafal Al-Quran dan untuk operasional dakwah muslimah Darul Quran. Semoga setiap rupiah yang diberikan Allah akan membalas dengan tak terbatas, menjadi wasilah datangnya rezeki yang lebih baik dan lebih barokah. Ya badaratim min haza kulla kamali madha yu'abbiru an hunaka maqali ya badaratim min haza kulla kamali madha yu'abbiru an ulama maqali ma'asalama fi amani Shaykhana Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina ya Rabbana ma'asalama fi amani Shaykhana Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina ya Rabbana. Shalla alaika Allah. Kami hadirkan kehadiran kita semuanya, guru kita Ustadz Nur Syamsam untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kami persilahkan dengan segala hormat kepada beliau untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Rabbi daiman abada ma'al ibkari wal asali ma'asalama fi amani Shaykhana Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina ya Rabbana ma'asalama
الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada semua bidadari. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila kami dalam melantunkan zikir pagi, bacaan Quran maupun selawat kami terdapat kesalahan, hanya Allah yang maha sempurna. Kebodohan milik kami berdua, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya buka taklim kita pada pagi hari ini dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sarapan semua bidadari? Oh belum, Masya Allah. Yang belum lagi saum Syawal. Sepertinya kita berhusnuzon, Masya Allah. Yang sudah sarapan tadi kompak sekali baca menjawab salamnya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wasi'an mubarakan wa amalan shalihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghamparkan cinta di antara kita semuanya hingga pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim. Tentunya kalau bukan karena kehendak Allah, tak mungkin kita dipertemukan dalam tempat yang indah ini di taman dari taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam kita haturkan kepada Allah, junjungan kita semuanya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa wabarakatuh.
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أما بعد. Para bunda yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabarnya sehat? Masya Allah, kompak ya. Ikan gurame makan opak. Rame tapi belum kompak. Ulangi ya, sehat semuanya? Masya Allah. Ini jargonnya belum ganti-ganti sepertinya ya. Oh, tidak pernah ganti. Alhamdulillah, istiqomah ya. Pertama saya ucapkan di pertemuan pertama bersama saya, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa ja'alana minal a'idina wal faizin. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa kita selama sebulan penuh di bulan Ramadan kemarin dan seluruh ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting Allah berikan kita keistiqomahan untuk mengerjakan amalan-amalan Ramadan juga kita kerjakan di bulan selain bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, qudwah hasanah, suri tauladan terbaik sepanjang masa, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari Rabu pagi ini kita masih bisa mengikuti kajian rutin yang diadakan oleh Darul Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kita keistiqomahan, kasih kita kekuatan, kasih kita kesehatan untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu. Sebab keluarnya kita dari rumah untuk menuntut ilmu, kata Nabi SAW, sama dengan jihad di jalan Allah. Kalau laki-laki di zaman Rasul jihadnya dengan cara berperang, dengan cara melawan musuh-musuh Allah, maka jihad buat kita sebagai kaum ibu, para bunda, para akhwat, salah satunya keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka orang tersebut berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai kemudian balik lagi, pulang lagi ke rumahnya. Maka insya Allah ini sebagai bentuk jihadnya kita ketika kita keluar rumah, meminta izin kepada suami kita untuk menuntut ilmu. Bahkan alhamdulillah saya melihat para bunda di sini banyak juga yang mencatat, ya. Di antara adab menuntut ilmu sebagaimana disampaikan oleh para ulama adalah mencatat. Tapi bukan berarti kalau saya gak mencatat berarti gak boleh, Ustadz, boleh.
Tapi ada keutamaan ketika kita bisa mencatat ilmu. Kenapa? Para ulama menyampaikan al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Al-ilmu saydun. Ilmu itu adalah barang buruan, sesuatu yang kita buru seperti binatang buruan. Wal kitabatu qaidun. Sementara menulis itu mengikat buruan itu. Dan ilmu itu biasanya akan lebih mudah hilang dibandingkan dengan kuda yang tidak dipancang atau yang tidak diikat. Maka alhamdulillah ketika kita bisa mencatat ilmu yang diberikan oleh para guru-guru kita, ini merupakan satu kelebihan, keutamaan ketika kita menuntut ilmu. Para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan seperti biasa membahas tafsir dan tadabbur Al-Quran, ya. Karena Quran ini isinya semuanya adalah pelajaran berharga buat kita. Kalau kita ingin melihat, kalau kita pengen cerdas, anak kita pengen cerdas, ya, keturunan kita pengen pinter, maka salah satu solusinya adalah mempelajari Al-Quran. Kata Nabi SAW, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat satu kaum dengan Al-Quran. Allah akan mengangkat satu kaum dengan Al-Quran. Wa yada'u bihi akharin. Dan Allah akan menjatuhkan kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Maka insya Allah ketika kita baca Quran, Allah berikan keberkahan buat kita, Allah berikan kemudahan dalam hidup kita. Apalagi setelah kita baca, maka kita mempelajari isinya. Ada orang saking cintanya dengan Quran, anaknya pun diberi nama dari Al-Quran. Ya, siapa nama dari Al-Quran? Musa. Nama dari Quran siapa lagi? Isa. Itu nama-nama dari Al-Quran. Ibrahim. Tapi nanti jangan salah kasih nama. Siapa namanya? Fir'aun. Fir'aun juga dari Al-Quran. Tapi Fir'aun itu tokoh jahat, tokoh antagonis. Ya. Ada ibu-ibu yang lagi hamil biasanya baca surat Yusuf. Atau surat Maryam. Tiap malam bacanya Yusuf, Maryam, Yusuf, Maryam, Yusuf, Maryam. Bagus gak? Bagus. Tapi jangan punya keyakinan kalau baca surat Yusuf dan Maryam maka anaknya akan mirip Nabi Yusuf. Tetap aja pas berojor keluar mirip bapaknya. Ning maneh teh jiga bapak maneh. Sebab kalau mirip Nabi Yusuf nanti jadi fitnah, begitu kan? Dan kalau begitu bisa berbahaya. Gimana kalau yang dibaca adalah surat Al-Baqarah, sapi betina, pas keluar bukan ea-ea tapi mo gitu. Ternyata saya dulu sering baca surat Al-Baqarah yang keluarnya kayak apa? Kayak sapi gitu ya. Ada orang baca surat Al-Ankabut, artinya laba-laba. Pas keluar bayinya langsung loncat kayak Spider-Man begitu kan. Dan ini kan berbahaya. Nah maka kalau kita belajar Al-Quran, mengetahui isinya, bahkan membacanya, kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Kenapa? Karena Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai syafaat. Apa syafaat? Syafaat itu artinya penggenap, penolong. Buat siapa? Li ashabihi, bagi sahabat-sahabatnya. Saya tanya, para bunda sering baca Quran, senang baca Quran? Senang baca Quran? Senang. Baik. Siapa yang setiap hari baca Al-Qur'annya 1 juz? Angkat tangan. Ada? Malu Ustadz takut teriak. Oh nggak apa-apa kalau takut teriak ya. Ada yang 1 juz? Alhamdulillah. Yang tiap hari baca Qur'annya setengah juz ada? Banyak. Yang baca Qur'annya 1 halaman minimal ada? Alhamdulillah.
Jadi ada orang yang bilang saya cinta Quran, senang dengan Quran, tapi Quran nggak pernah dibuka di rumahnya. Kalaupun dibuka, kalau ada yang meninggal baru dibuka. Kalau mau nikahan baru dibuka. Kalau anaknya mau disunat baru dibuka. Berarti cintanya masih bohong sama Al-Quran ya. Nah baik, para bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah silakan yang membawa mushaf, kita akan sama-sama tilawah dulu. Surah Al-Ma'idah ayat 54 ya. Surah kelima yaitu surah Al-Ma'idah ayat 54. Baik, didengarkan nanti boleh diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartad منكم عن دينه من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para bunda yang dimuliakan Allah, sedikit kita urai tentang tajwidnya ya.
Baik, kalimat ya, hukum bacaannya apa? Mad jaiz munfasil. Mad panjang jaiz boleh, munfasil terpisah. Kenapa terpisah? Maksudnya mad tabi'i, ya, kalau kita pernah belajar teori tajwid, mad tabi'i menghada atau mad asli menghadapi hamzah atau alif pada kalimat yang berbeda. Munfasil, berbeda kalimat. Beda dengan kayak ulaika, itu satu kalimat. Tidak bisa nggak bisa. Tapi kalau ya spasi ayyuha, ya ayyuha, begitu ya. Maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Bacaannya 2 sampai 4 harokat. Ya, ada yang menyebutkan 2, ada yang menyebutkan 4 harokat. Ya. Kemudian hurufnya sekarang, huruf ya, saya pernah sampaikan kalau tidak salah beberapa waktu lalu, itu huruf itu kadang ada huruf tipis, ada huruf tebal. Nah, huruf ya ini tipis atau tebal? Tipis, ya. Bagaimana rumusnya? Kalau rata-rata huruf dalam bahasa Arab itu diucapkan tipis. Gimana hurufnya mengucapkan huruf yang tipis? Dengan cara senyum. Ini untuk latihan, ya. Dengan cara apa? Senyum. Jadi tidak boleh ya, tapi ya. Coba senyum dulu. Ya. Ya, ya. Jadi bukan ya, bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan, tapi ya. Ya. Kalau para bunda pengen mendengarkan murattal, saya sarankan dengarkan misalkan murattal Syekh Muhammad Ayyub, mantan Imam Masjid Nabawi rahimahullah. Beliau sudah meninggal 1 tahun lalu kalau tidak salah, atau 2 tahun lalu meninggal Syekh Muhammad Ayyub. Ya. Ya. Jadi tipis. Kalau huruf tipis itu disenyumkan. Ya. Coba. Ya. Ya yu. Ya. Jadi kalau nanti mau ngaji ngucapin huruf ya, senyum. Ya. 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 Seperti huruf ba misalkan. Ba itu tipis atau tebal? Tipis. Ba. Ba. Tidak boleh be. Tapi ba. Ya. Baik. Ya tipis. Huruf alif tipis atau tebal? Tipis. Ya ay. Ya. Ya ayyuha. Ha. Ayyu. Ya tipis juga. Cuman karena dhammah harokatnya maka dimonyongkan. Ya ayyuha. Kenapa dimonyongkan? Untuk menyempurnakan suara. Jadi harokat fatah itu dibuka mulutnya. Ya, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Dibuka mulutnya. Harokat kasroh, bibir bagian bawah ditekan. Bi, ti, si. Dhammah, kalau harokatnya dhammah, syakalnya dhammah, maka dimonyongkan. Bu, a'udzu. Ya, kalau ta'ud, a'udzu. Jadi tidak a'udzu, tapi dimonyongkan a'udzu, begitu ya. Ya ayyuha. Lam tipis atau tebal? Tipis. La. Ya ayyuhalla. Ya ayyuhalla. Zal tipis atau tebal? Tipis. Na tipis. Amanu dimonyongkan. Coba kita latihan pengucapkan ya ayyuhalladzina amanu, ya. Ikutin, saya kasih contoh dulu baru nanti diikutin. Ya ayyuhalladzina amanu. 1, 2, 3. Perhatikan mulutnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu.
Masya Allah, mumtazah. Minimal pulang dari sini bener ngucapin ya ayyuhalladzina amanu. Pas di rumah apa hasil ngaji? Nih hasil ngaji. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata suami, keren. Ya. Jadi minimal ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Sekali lagi, man ini namanya idgham ma'al gunnah, ditahan 2 harokat. Mayyartadda, ra-nya tebal, tafkhim, tebal. Mayyartadda minkum an dini. Coba kita ya, sampai an dini ya. Kayak tadi. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi. 1, 2, 3. Masya Allah, bagus. Jadi baca Quran itu harus pakai tajwid. Kenapa? Kata Imam Ibnul Jazari, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Membaca Al-Quran dengan tajwid adalah kewajiban. Kenapa? Li'annahu huwal ilahu anzala. Karena Al-Quran itu turun dengan tajwid. Wa hakadha ilaina wasala. Dan dengan tajwid pula Al-Quran sampai kepada kita. Tapi tajwid di situ, tajwid apa? Kata para ulama, tajwid di situ bukan tajwid teorinya. Bukan ini apa namanya mad tabi'i, ini apa namanya mad adid lis-sukun, ini idhar, ini idgham, bukan. Tapi prakteknya. Walaupun kita tidak tahu teorinya, tapi harus tahu, harus benar bagaimana kita bacanya, prakteknya. Maka disebut dengan tajwid amali. Tajwid berupa praktek, ya. Maka kita belajar terus praktek. Karena dalam baca Quran itu, kalau kita ikut program tahsin, ya, mempelajari, memperbagus, memperbaiki bacaan Quran, salah satu latihannya adalah dengan cara apa? Dengan cara banyak baca. Kalau kita lagi belajar motor, maka harus banyak mengendari motor, maka cepat bisa. Begitu pula kalau kita pengen cepat bagus bacaan Quran kita, maka harus banyak apa? Banyak baca. Tahsin tiap hari ikut, tiap minggu seminggu sekali, tapi gak pernah baca, maka gak akan pernah bisa. Gak akan pernah bagus bacaannya. Ya. Nah, ini kunci dalam membaca Al-Quran. Ya, baik, mungkin tajwidnya cukup ya. Nanti insya Allah intinya semakin banyak kita baca Quran, insya Allah kehidupan kita semakin akan diberikan keberkahan oleh Allah. Jadi kalau hidup kita pengen berkah, dekat-dekat aja dengan Quran. Baca aja Quran yang banyak. Ya, insya Allah Allah kasih keberkahan. Apalagi sampai kita mempelajarinya. Baik, para bunda sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita urai isinya ya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Pokoknya semua orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Kalau kita dipanggil orang beriman, kira-kira merasa bahwa bahwa yang dipanggil itu kita bukan? Merasa begitu gak? Atau jangan-jangan merasa ya ayyuhalladzina amanu, asa manggil tatangga gitu. Asa manggil tetangga aja, bukan asa dipanggil kita. Harusnya, misalkan punten, yang namanya sama ya. Misalkan ada yang namanya di sini Fitri. Fitri ke depan, ketika disebut nama Fitri, kira-kira itu merasa diri kita gak? Merasa. Karena nama saya Fitri. Atau saya misalkan, sam-sam ke depan. Maka itu berasa masuk ke hati. Makanya para ulama mengatakan, kalau Quran ini pengen berdampak dalam kehidupan kita, maka bayangkan seolah-olah Al-Quran turun kepada kita. Seolah-olah Allah berbicara langsung kepada kita. Ya. Maka Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Apa makna iman? Iman itu maknanya adalah tasdik, membenarkan. Jadi yang namanya iman bukan hanya percaya. Bukan hanya percaya, tahu, bukan. Tapi iman itu adalah tasdik, membenarkan. Membenarkan dengan apa? Tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati kita. Wa qaulun bil lisani, kemudian mengucapkan dengan lisan kita. Wa amalun bil jawarih, beramal dengan anggota tubuh. Kita ngaku beriman, tapi pas dengar azan, Allahu Akbar, masih nonton sinetron. Ya, nanti aja deh sholat isyanya, ini sinetron lagi rame-ramenya. Nah berarti imannya masih apa? Masih bohong. Ya, kalau orang beriman dipanggil oleh Allah untuk menunaikan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, senang, dengar adzan senang. Kalau kita dengar adzan senang apa sedih? Apa kesel? Senang ya. Apalagi kalau adzan maghrib di bulan puasa ya. Benar kan? Adzan yang paling dirindukan adalah adzan maghrib di bulan Ramadan ya. Kalau adzan yang lain kadang-kadang biasa aja begitu ya. Allah di sini memanggil orang-orang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Man, barang siapa. Yartadda, yang kembali, yang murtad. Minkum, salah satu di antara kalian. An dinihi, dari agamanya. Apa kata Allah? Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Niscaya Allah akan mendatangkan ya'tillahu biqaumin, satu kaum pengganti. Saya tanya, kira-kira Allah yang butuh kita atau kita yang butuh Allah? Kita yang butuh Allah. Salat yang butuh kita, apa kita yang butuh salat? Kita yang butuh salat. Ngaji yang butuh kita atau kita yang butuh ngaji? Ya, dan itu harus ditanamkan dalam diri kita. Adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Ini baru aja mau tidur udah adzan subuh lagi. Itu menganggap bahwa seakan-akan sholat yang butuh kita, padahal kita yang butuh sholat. Makanya kadang-kadang suka aneh ya, di kita subuh itu paling sepi masjid itu. Ustadz, kenapa sepi? Katanya karena di kita yang panjang itu naumnya. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur, begitu ya. Betul enggak? Makanya sepi gitu. Coba dengerin kalau adzan Mekah Madinah yang panjang apanya? Salatnya ya. As-salatu khairum minan naum. Naumnya pendek. Kalau di kita naumnya panjang. Makanya lebih banyak yang sholat di masjid apa lebih banyak yang sholat di rumah kalau subuh? Di rumah. Kalau bapak-bapaknya, suaminya masih sholat di rumah, subuhnya kasih mukena. Ya. Jadi suruh ke masjid, bangunin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agama kalian, maka Allah akan datangkan kaum pengganti. Kata Imam Ibnu Katsir, siapa Ibnu Katsir itu? Ibnu Katsir itu ahli tafsir. Ya. Nama aslinya Ismail bin Katsir, Abul Fida Ismail bin Katsir. Kenapa disebut Ibnu Katsir? Sebagian riwayat ada yang mengatakan karena kakeknya Ibnu Katsir dulu anaknya banyak. Dulu anaknya banyak. Ya. Kalau orang zaman dulu kan anaknya itu banyak dan itu senang. Makanya Nabi sampaikan apa? Tazawwaju al-walud wal-wadud katanya. Kata Nabi, nikahilah perempuan yang al-walud, yang berpotensi punya banyak anak. Maksudnya yang subur. Wal-wadud, dan penyayang. Dan rata-rata kalau ibu-ibu, akhwat, para bunda penyayang insya Allah. Makanya yang jadi guru TK biasanya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Karena penyayang, ya. Bahkan perempuan itu kata-katanya minimal sehari 21.000. Ya.
Kalau laki-laki minimal 7.000. Ya, itu minimal. Makanya sering saya sampaikan di beberapa kesempatan kan, kepada para suami, kalau istrinya bawel bersyukur. Karena kalau tidak bawel berarti ya tidak seperti yang dikatakan oleh Nabi, al-wadud. Di antara ciri penyayang itu dia banyak mengeluarkan kata-kata. Ya. Dulu saya masih ingat waktu kecil kan, yang nimbang-nimbang kita tuh ibu kita, pakai sholawat kan. Salatullah, salamullah. Karena orang tua itu, ya, terutama ibu, itu pasti banyak mengeluarkan kata-kata. Atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beda sama bapak. Kalau bapak lagi ngayun-ngayun kita, itu gak pakai suara biasanya. Bener. Kalau ibu-ibu pasti bersuara. Makanya kata Nabi, tazawwaju al-walud wal-wadud. Nikahilah seorang perempuan yang punya subur, ya, wal-wadud, dan memiliki potensi untuk memiliki banyak anak. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, apa? Ayat ini bukan hanya orang yang murtad. Murtad itu keluar dari Islam, bukan. Tapi kata Ibnu Katsir adalah ar-ruju' anil haqqi ilal batili. Ada orang yang kembali daripada kebenaran, tapi kepada kebatilan. Ada orang yang sudah hijrah, orang yang sudah menerima Islam, tapi kemudian dia kembali kepada kemaksiatannya. Ini masuk ke dalam ayat ini. Kita sudah mulai senang, rajin ngaji, rajin sholat, rajin sedekah. Tapi gak tahu ada faktor apa, kemudian kita kembali lagi kepada kemaksiatan. Kita sudah menutup aurat dengan rapi, dengan sempurna, tapi kembali lagi kepada kemaksiatan. Maka kata Allah, kalau engkau kembali kepada kemaksiatan, fasaufa ya'tillah, maka Allah datangkan kaum pengganti. Jadi Allah gak butuh kita. Seandainya seluruh manusia di muka bumi ini tidak ada yang menyembah Allah, Allah gak akan rugi. Dan seandainya seluruh manusia ini menyembah Allah, Allah juga gak akan untung. Jadi ibadah itu kebutuhan siapa? Kebutuhan kita. Allah gak butuh dengan ibadah kita. Allah gak butuh dengan amal soleh kita. Tapi yang butuh dengan amal soleh, yang butuh dengan ibadah, yang butuh dengan sholat, yang butuh dengan ngaji, siapa? Diri kita. Ya, maka kata Allah, siapa yang kembali dari kebenaran kepada kebatilan, maka Allah akan datangkan kaum pengganti. Ya, jadi kalau misalkan itu bukan hanya banyak orang, ya, tapi kaum. Bisa jadi kaum yang paling kecil itu apa? Keluarga. Kalau keluarga kita jauh dari Allah, maka kata Allah akan didatangkan kaum pengganti. Buat Allah mudah. Ya. Makanya sering saya sampaikan ketika membahas ayat ini, lihat bagaimana dulu sejarah telah membuktikan. Dulu ada satu kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kaum pilihan. Siapa mereka? Mereka adalah Bani Israel. Bani Israel, anak cucu keturunan Israel. Siapa Israel? Israel ini nama lain daripada Nabi Yakub alaihi salam. Anak cucu keturunan Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Makanya di Quran banyak sekali kalimat ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bahkan ada surah Bani Israel atau nama lainnya surat Al-Isra. Dulu Bani Israel itu dipilih oleh Allah, bahkan mereka selalu dipimpin oleh para nabi. Nabi siapa? Harun, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Semuanya mereka dari kalangan Bani Israel. Bahkan kalau kita lihat kuburan para nabi juga banyak di Palestina sekarang. Di kota Palestina, di negeri Palestina ada namanya kota Hebron. Di Hebron itu ada Masjid Ibrahimi. Di dalam Masjid Ibrahimi ada kuburan Nabi Ishak, kuburan Nabi Ibrahim, kuburan Siti Sarah, ya, kuburan Nabi Yusuf kalau tidak salah juga ada di situ. Jadi banyak kuburan para nabi di situ. Kenapa? Karena dulu Bani Israel dipilih oleh Allah menjadi bangsa yang terpilih. Tapi apa?
para bunda sekalian, sayang, 1000 sayang, Bani Israel itu banyak sekali melakukan pembangkangan sama Allah. Apa pembangkangan sama Allahnya? Satu, mereka menyembunyikan kebenaran. Jadi kalau ditanya apa sifat Bani Israel, satu, selalu menyembunyikan kebenaran. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 146, surah kedua ayat 146. Apa kata Allah? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina, orang-orang, ya. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, maksudnya kitab Injil dan kitab Taurat. Ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi orang Bani Israel itu tahu Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Makanya kalau pernah belajar sejarah, kenapa di Madinah ada komunitas orang-orang Yahudi? Kan kemarin lagi rame isu Palestina ya. Palestina diserang oleh Israel. Siapa Israel ini? Ternyata di Quran sudah diabadikan sifat orang-orang Bani Israel. Makanya kita harus tahu sifat mereka. Dulu dipilih oleh Allah, tapi punya sifat-sifat buruk. Satu, menyembunyikan kebenaran. Alladzina atainahumul kitab, kata Allah. Orang Yahudi dan Nasrani itu mereka dikasih Alkitab, ya'rifunahu. Mereka tahu Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Maka dalam kitab Talmud, dalam kitab Taurat, itu masih ditemukan sampai hari ini kata-kata Muhammad. Kata-kata Muhammad, ya. Dalam salah satu kitab perjanjian lama, di situ ada kalimat hikou memtakim wekulou Muhammadim. Jadi mereka itu orang Yahudi di Israel sampai hari ini kadang masih sering mengucapkan Muhammadim, Muhammadim, Muhammadim. Tapi mereka mengatakan bahwa Muhammadim ini artinya bukan Nabi Muhammad, tapi artinya adalah sesuatu yang dicintai, katanya begitu. Padahal dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, Injil yang asli ya, Taurat yang asli, disebutkan mereka tahu akan Nabi Muhammad, tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Tahu akan kebenaran, tapi mereka gak mau ngikutin kebenaran. Jadi kalau kita nih, tahu kebenaran, tahu yang benar, tapi gak mau ngikutin yang benar, berarti mewarisi sifat Bani Israel. Itu yang pertama, pembangkangan mereka. Yang kedua, mereka itu selalu ingkar janji. Di antara sifat Bani Israel, mereka selalu mengingkari janji. Dalam Al-Baqarah Allah sampaikan, wa idz akhadna mitsaqa Bani Israel. Dan ingatlah ketika kami buat satu perjanjian dengan Bani Israel. Apa perjanjiannya? La ta'buduna illallah. Janganlah engkau menyembah kecuali Allah. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa dzil qurba wal yatama, kepada karib kerabat, anak-anak yatim wal masakin, orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia ucapan-ucapan yang baik. Ya. Wa aqimus salat wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat, tapi apa yang terjadi? Tsumma tawallaitum, tapi mereka tawallaitum, berpaling. Berarti berpaling itu ingkar janji. Ibu, kita ketemu yuk jam berapa? Jam 4 ba'da asar. Datang-datang setengah 6. Sering ada yang kayak gitu? Jam karet katanya gitu kan. Kalau ada acara kan, kumpul keluarga, reuni. Jam berapa? Jam 9. Datangnya jam 10. Mulai acaranya jam 11. Gitu ya. Nah, tapi ini jam khas Indonesia katanya. Jam karet begitu ya. Nah, Bani Israel itu sifat yang kedua, mereka senantiasa mengingkari janji. Ya, aku akan beribadah sama Allah, aku akan berbuat baik kepada orang tua. Tsumma tawallaitum, tapi mereka itu berpaling. Kemudian apa lagi? Sikap buruk Bani Israel itu terlalu banyak bertanya sehingga menyulitkan diri mereka sendiri.
Banyak nanya. Bukan gak boleh nanya ya. Tapi banyak nanya untuk menyulitkan diri kita, itu gak boleh. Kan Bani Israil itu nanya, wa idh qultum ya Musa innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atatakhiduna huzwa. Nanya, sapi itu nanti yang warnanya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Disembelihnya gimana? Itu Bani Israil. Ya. Jadi satu apa tadi? Selalu menyembunyikan kebenaran. Yang kedua selalu ingkar janji. Yang ketiga banyak tanya dan bisa menyulitkan dirinya. Yang keempat, mereka selalu mengingkari nikmat Allah. Mengingkari nikmat Allah. Ya Bani Israila, dalam Al-Quran disebutkan, wa idh qala ya Bani Israila, apa namanya? Udhkuru ya Bani Israila dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingat nikmat-nikmat Allah. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya aku yang lebih utama di atas seluruh alam. Diingetin oleh Allah supaya ingat akan nikmat-nikmat Allah, tapi mereka enggak. Mereka malah kufur sama Allah. Mereka malah jauh sama Allah. Nah, ya. Jadi dulu Allah itu memilih Bani Israel menjadi umat terbaik, menjadi umat pemegang risalah Islam. Tapi kemudian mereka banyak melakukan pembangkangan, melakukan kemaksiatan, melakukan kemunkaran. Makanya Allah ganti, fasawfa ya'tillahu biqaumin. Mereka datang berbondong-bondong ke Madinah. Apa tujuannya? Tujuannya menyambut sang Mesias, seorang nabi baru. Dan mereka berharap nabi baru itu datang dari kalangan Bani Israel. Tapi sayang seribu sayang, nabi baru itu datang bukan dari kalangan Bani Israel, tapi datang dari bangsa Arab. Maka Allah gantikan peran Bani Israel ini dengan orang Arab. Bani Israel diganti oleh Allah dengan siapa? Orang Arab. Karena Bani Israel sudah membangkang, tidak bisa lagi diperbaiki kehidupan mereka, maka fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah datangkan, Allah gantikan dengan bangsa Arab. Apa sih makna Arab? Arab itu kata Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri artinya adalah as-sahra. Satu bangsa yang dulunya tinggal di padang pasir. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW itu orang Arab. Nabi terakhir adalah dari bangsa Arab, orang Arab. Maka kalau sekarang ada yang ngaku-ngaku nabi, berarti itu nabi palsu. Dulu di Garut pernah ada yang ngaku nabi namanya Cecep. Kan gak enak ya? Kalau baca sholawat, sallu ala Cecep. Gak menjual gitu. Dulu pernah ada yang ngaku nabi. Ya. Tapi kalau sallu ala Muhammad, keren. Ya, tapi kalau sallu ala Cecep kan gak enak. Ya, nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan itu dari bangsa Arab. Makanya kata Nabi ahabul Arab, cintailah bahasa Arab. Kenapa? Li'anni Arabiyyun, karena aku ini orang Arab, kata Nabi. Wal Qur'anu Arabiyyun, Quran itu berbahasa Arab. Wa kalamu ahlul jannati fil jannati Arabiyyun. Orang di surga nanti ngobrolnya pakai bahasa apa? Makanya kalau pengen masuk surga belajar bahasa Arab. Jangan nanti ditanya malaikat ngomongnya pakai bahasa Sunda. Aduh, duka tuh apa? Tapi nanti insya Allah kita juga bisa bahasa Arab kalau masuk insya Allah. Ya, amin ya Rabbal. Kan kita pengen masuk surga semuanya ya. Ya, mudah-mudahan Allah segerakan kita masuk surga. Amin. Ada yang mau sekarang? Belum ya. Belum, Ustaz, masih banyak tanggungan, masih banyak utang. Gak apa-apa. Kalau gak sekarang besok berarti. Kalau gak besok, besoknya lagi. Ya. Nah, para bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ganti dari Bani Israel ini kepada orang-orang Arab. Ya, siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka orang Arab, kata Nabi dulu, Nabi itu pernah ngumpulin keluarganya dari bangsa Quraisy. Kata Nabi, maukah aku tunjukkan satu kalimat yang dengan kalimat itu kalian bisa menguasai Jazirah Arab, bisa merubah Jazirah Arab. Apa kata Abu Lahab? Ya Muhammad, jangankan satu kalimat,
10 kalimat pun akan kami hafal. Apa kalimat itu, kata Abu Lahab? Ucapkan olehmu, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kata Abu Lahab, oh kalau kalimat itu nanti dulu. Kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah itu bisa mengubah tatanan masyarakat Arab jahiliyah menjadi bangsa Arab yang punya peradaban dan bisa menaklukkan kurang lebih 2/3 dunia. Masya Allah. Modalnya apa? Islam. Jadi bukan karena Arabnya, tapi karena Islamnya. Kalau seseorang itu berpegang teguh dengan Islam, dia beriman kepada Allah, maka Allah muliakan. Tapi kalau dia kufur, murtad, banyak maksiat, maka Allah jatuhkan sejauh-jauhnya. Al-Arab. Sampai kekuasaan bangsa Arab ini, kejayaan bangsa Arab ini, sampai masa Bani Umayyah. Ada satu kerajaan besar dulu, namanya Bani Umayyah Al-Kabir. Pusatnya di Damaskus. Ya, Damaskus itu beh mana enci ampea, beh dinya saeutik. Damaskus itu di Suriah, di negeri Syam. Pusatnya di situ. Ya. Setelah itu apa? Orang-orang Bani Umayyah dari kalangan bangsa Arab juga mulai jauh dari Islam. Banyak di antara mereka terlalu senang bermaksiat. Banyak di antara mereka terlalu bergelimang dengan dunia dan harta. Artinya apa? Maka Allah sampaikan fasaufa ya'tillahu biqaumin. Allah datangkan buat mereka kaum pengganti yang baru. Maka Allah gantikan peran bangsa Arab itu dengan bangsa Persia. Maka banyak para ulama, ahli hadis, ahli bahasa, ahli agama ini yang ternyata mereka lahir di Persia. Siapa? Salah satunya Imam Bukhari. Pernah dengar nama Imam Bukhari? Pernah ya? Sering. Jangan udah berapa tahun ngaji gak tahu Imam Bukhari teh saha. Oh, nusok jualan sayur eta mah Mang Bukhari. Ini mah Imam Bukhari. Dia ternyata orang Persia, ahli hadis. Kalau kita baca hadis rawahul Bukhari, siapa nama aslinya? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Dari Bukhara. Bukhara itu kalau sekarang masuk negara Uzbekistan. Uzbekistan, ya. Imam Tirmidzi dari Turmud, Imam Muslim dari Nisabur. Nisabur itu di Persia. Bahkan ada orang Arab, ada orang ahli bahasa Arab yang ternyata dia bukan bangsa Arab. Siapa? Imam Sibawayh. Ternyata dia dari Persia. Jadi kalau orang berpegang teguh dengan keislamannya, Allah muliakan. Sebaliknya orang jauh dari Islam, dia agamanya Islam, tapi cuman identitas saja, KTP aja. Gak pernah melakukan ritual-ritual keislaman, fasaufa ya'tillahu biqaumin. Allah gantikan kaum pengganti. Orang Persia mulai jauh dari Islam, maka datangkan fasaufa ya'tillahu biqaumin. Allah datangkan kaum pengganti yang baru. Siapa mereka? Al-Aqrad, yaitu orang-orang Kurdi. Salah satu di antara pahlawannya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, yang menaklukkan Masjidil Aqsa dari tentara salib. Salahuddin Al-Ayyubi, dia bukan orang Arab, tapi berasal dari Kurdi. Lahir di Tikrit di Irak, meninggal di Damaskus, Suriah. Mendirikan dinasti besar di Mesir namanya Ayyubiyah. Makanya namanya Salahuddin. Dalam literatur Arab jarang dikenal nama Islam ujungnya din. Tapi di zaman itu orang-orang Kurdi banyak menggunakan kalimat Salahuddin. Bapaknya Najmuddin, temannya namanya Nuruddin, ya. Nah, biasanya kalau ada namanya din, ini dulunya orang-orang Kurdi. Dan ke Indonesia banyak kan ya? Nuruddin, apalagi Mang Udin. Cuman kalau di Indonesia ini jadi gak enak namanya kan, Pak Didin gitu kan, Didin, ya Ustadz Didin ya. Itu namanya orang-orang Kurdi dulu, ya dulunya Nuruddin, Saifuddin, Najmuddin, Qutbuddin, banyak ya. Nah, itu nama orang-orang Kurdi di zaman dulunya. Pahlawan-pahlawan Islam, salah satu di antaranya adalah
Salahuddin. Dia bukan orang Arab. Ya. Tapi kemudian dielu-elukan bahkan sampai hari ini oleh orang Arab. Kenapa? Karena dialah beliaulah yang satu-satunya membebaskan Masjidil Aqsa dari tentara salib. Kurdi. Orang-orang Kurdi ini juga mulai jauh dari Islam, maka Allah gantikan dengan Mamalik. Orang-orang Mamluk. Siapa Mamluk ini? Yang dulunya budak, dilatih secara militer, kemudian jadi panglima perang dan jadi penguasa. Terutama banyak di Mesir. Ada namanya Saifuddin Qutuz, Zahiruddin Bibers. Ya, bukan Justin Biebers ya, Zahiruddin Bibers. Ini seorang panglima pahlawan Islam yang mengusir tentara Tartar dan Mongol. Orang-orang Mamalik ini juga jauh dari Quran, maka Allah gantikan dengan siapa? Al-Atraq, orang-orang Turki. Puncaknya ketika penaklukan Konstantinopel. Ya, maka kalau kita dekat dengan Quran, dekat dengan Allah, mengamalkan Islam ini, fasaufa ya'tillahu biqaumin, ya, maka Allah akan jadikan kita kaum pilihan. Maka judulnya kajian hari ini kan apa? Umat pilihan Allah. Kalau kita secara mikro ya, kecil mungkin bisa disebut perempuan pilihan Allah, boleh. Keluarga pilihan Allah, boleh. Istri yang dipilihkan oleh Allah, boleh. Suami pilihan Allah. Apa tanda-tandanya umat pilihan itu? Siapa yang akan menggantikan kebaikan itu? Ya. Umat Islam Indonesia ini kan paling banyak di dunia. Paling banyak di dunia, Muslim itu di mana? Di Indonesia. Tapi sayang, pernah mungkin saya sampaikan ya, 60% dari Muslim di Indonesia itu ternyata katanya berdasarkan survei belum bisa baca Quran. Kira-kira sedih gak? Sedih. Makanya kita harus bersyukur ya. Kalau kita bisa ikut pengajian ya. Anak-anak kita juga didorong untuk bisa ngaji, baca Quran. Kenapa? Karena dengan itulah kemudian Allah akan memilih kita menjadi umat terbaik, umat pilihan. Apa tanda umat pilihan itu? Satu, kata Allah, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Satu, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Saya tanya, kita cinta gak sama Allah? Ini kayaknya ragu-ragu jawabnya. Cinta sama Allah? Cinta sama Allah. Cinta sama Rasul? Pertanyaan berikutnya, Allah cinta gak sama kita? Ini mulai ragu-ragu nih. Rasul cinta gak sama kita? Hah? Cinta. Insya Allah, yakin aja, pede lah. Ya, pede aja dulu. Ada seorang sahabat Nabi nanya. Nah sekarang kan kita bicara apa sih tanda cinta itu apa? Tanda cinta itu kata Allah dalam Quran, salah satu diantaranya adalah Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah buat orang-orang yang mencintai Allah, jika kalian mencintai Allah fattabi'uni, maka ikutilah sunnahku, sunnah Rasul. Sunnah Rasul, kebiasaan Rasul, kebaikan yang diajarkan oleh Rasul. Ya. Maka pernah ada seorang sahabat datang ke Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata orang ini, gimana caranya? Dullani ala amalin, coba tunjukkan padaku satu amalan. Idza amiltuhu, apabila aku mengamalkan amalan itu, ahabbani Allah, aku akan dicintai oleh Allah, wa ahabbaniyan nas, dan aku akan dicintai oleh manusia. Dia pengen dapat cinta dari Allah, pengen dapat cinta dari siapa? Dari manusia. Gimana caranya wahai Rasul? Maka kata Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallah. Berlaku zuhudlah engkau di dunia, yuhibbukallah. Niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas, dan berlaku zuhudlah terhadap apa yang ada pada diri manusia, yuhibbukan nas. Engkau akan dicintai oleh manusia lainnya. Apa itu zuhud? Zuhud itu artinya berlaku hidup sederhana. Hidup apa? Sederhana. Bedakan sederhana dengan miskin, beda ya. Kalau sederhana itu apa? Berperilaku hidup sesuai dengan kemampuan.
Orang naik helikopter zuhud apa enggak? Orang naik helikopter dari Bogor ke Cianjur. Naik helikopter zuhud apa enggak? Belum tentu sesuai kebutuhan. Kalau dia butuh dan dia punya duitnya, ya buat nyewa helikopter, zuhud apa enggak? Boleh jadi dia zuhud. Jadi zuhud itu tidak diukur dengan mewahnya harta, mewahnya mobil, bagusnya pakaian, bukan. Tapi zuhud itu apa? Kata Imam Ibnul Qayyim, yang disebut dengan zuhud itu apa? Kata beliau, laisa zuhdu, bukan termasuk zuhud. Antatruka dunya min yadika wa hiya fi qalbik. Engkau tinggalkan dunia dari tanganmu, sementara dunia selalu ada dalam hatimu. Wa innamaz zuhdu, tapi zuhud yang hakiki itu antatrukaha min qalbik. Engkau tinggalkan dunia dari hatimu, wahia fi yadik. Sementara dunia ada dalam genggaman tanganmu. Jadi yang disebut dengan zuhud itu bukan berarti kita gak punya apa-apa, tapi sebetulnya hatinya pengen dunia, bukan. Tapi justru zuhud itu adalah bisa jadi punya apa-apa, tapi dia tidak pernah menyimpan apa-apa itu dalam hatinya. Dia simpan dalam tangannya. Ada orang nyimpen, kalau kita nyimpen dunia dalam tangan kita, kalau kita nyimpen dunia dalam hati kita, maka kita yang akan dikendalikan oleh dunia. Kalau kita menyimpan dunia dalam tangan kita, maka kitalah yang akan mengendalikan dunia. Ada orang, mohon maaf, ada sebagian orang yang sibuk bekerja. Ya, rapat, sibuk bekerja, sehari semalam banting tulang. Tapi istrinya tidak pernah diperhatikan, anaknya tidak pernah diperhatikan, orang tuanya tidak diperhatikan. Apa tujuannya? Saya akan nyari duit. Saya banting tulang nyari duit untuk anak istri. Padahal keluarga kita, ya, anak kita, ibu kita bukan hanya butuh uang, bukan hanya butuh dunia, tapi butuh juga perhatian dari kita. Maka dimaksud zuhud itu bukan berarti dia tidak punya apa-apa sama sekali, bukan. Tapi ketika dia punya apa-apa dan merasa itu hanya titipan dari Allah. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim begitu. Nah, kalau kita pengen zuhud, ya, kalau kita pengen dicintai oleh Allah, salah satunya zuhud. Bahkan salah satunya apa? Mengamalkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Kiai Haji Arifin Ilham pernah menyampaikan, kan ada 7 sunnah yang rutin dikerjakan oleh Nabi. Apa salah satunya? 1, sholat tahajud, walaupun hanya 2 rakaat. Aduh Ustadz, saya mah susah bangun malamnya. Ya sholatlah setelah sholat isya. Tahajud 2 rakaat, kira-kira berat apa enggak? Enggak, ringan. Selain itu apa? Yang kedua, sholat duha. Itu diantara 7 sunnah rutin yang dikerjakan oleh Nabi. Duha walaupun hanya 2 rakaat. Yang ketiga, baca Quran. Dan terjemahannya, tafsirnya, maknanya. Itu diantara sunnah Rasul. Yang keempat, berzikir. Ya. Yang kelima, sedekah. Ada sedekah, tiap hari sedekah. Ya. Tiap hari, ya walaupun hanya sedikit. Apalagi membaca sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara sunnah-sunnah yang rutin dikerjakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dawamul wudu. Apa dawamul wudu? Membiasakan wudu. Wudu itu bukan hanya ketika akan sholat. Mau berangkat ke pengajian, mau berangkat ke pasar sekalipun, kita wudu. Karena orang yang wudu itu kata Nabi, ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nanti wajahnya akan bersinar karena bekas Nanti di hari kiamat, kalau kita melihat orang yang wajahnya seperti matahari, nah, itu bisa jadi mereka yang selalu berusaha tidak membatalkan wudunya. Ya, tidak membatalkan wudunya. Maka skincare yang paling bagus adalah dengan cara wudu. Sekarang kan ibu-ibu paling senang beli skincare gitu kan. Skincare-nya pakai apa? Wudu. Ya, atau sebelum pakai skincare wudu dulu. Nah, ciri umat pilihan yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Yang kedua, adzillatin 'alal mu'minin. Ciri umat pilihan yang kedua adalah
merendahkan diri terhadap sesama orang-orang beriman. Tawadu, lemah lembut terhadap sesama orang-orang beriman. Ya. Jadi kita, ya, para bunda satu pengajian, selama dia beriman, syahadatnya sama, sholatnya sama, ya, semuanya kiblatnya sama, nabinya sama, maka dia adalah saudara kita. Ketika saudara kita di Palestina kemarin diserang oleh Israel, sebagai orang beriman harusnya kita sakit hati. Tapi kalau kita bilang, oh biarin dah itu mah jauh, biarin kan gak kenal ini. Padahal kata Nabi, man lam yahtam bi amril mu'minina falaisa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan orang-orang beriman, falaisa minhum, maka dia bukan bagian dari orang-orang beriman itu. Ciri orang beriman itu apa? Idzashtaka, kalau dia disakiti seperti satu tubuh. Kalau satu tubuh disakiti, maka tubuh yang lain ikut merasa nyeri, ikut merasa sakit. Coba, kalau kaki kita diinjek, yang teriak apa? Mulut. Begitulah orang beriman. Jangan apa? Kaki kita diinjek, terus kata mulut, syukurinlah kamu diinjek tuh. Tahu kan balasannya? Pernah gak mulut ngomong kayak gitu? Enggak kan? Mun aya nu ngomong gitu berarti eta jelema naon? Jelema gelo. Ya kan? Kalau orang misalkan tangannya jatuh, kemudian kata mulut syukur, kemarin sih, gitu kan? Terus dia nggak pernah kan? Tapi selalu apa? Oh sakit, Allahu Akbar, astagfirullah. Nah itulah orang beriman. Ya. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu tubuh. Ya. Makanya ada hak-hak orang beriman. Apa haknya orang beriman kata Nabi? Ada 5 hak orang beriman. Idza laqaitahu fasallim alaih. Kalau ketemu maka yang pertama ucapkan apa? Salam. Kita ketemu tetangga kita ngucapin salam. Assalamualaikum. Itu hak orang beriman. Ya. Kalau sakit maka dijenguk. Kalau bersin maka kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, kalau dia membutuhkan pertolongan maka kita tolong. Kalau dia mengundang maka kita wajib datang. Itu orang beriman. Ya. Maka ciri yang kedua, umat yang akan dipilih oleh Allah, bangsa yang akan dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan Islam, adzillatin 'alal mu'minin, adalah mereka yang lemah lembut, merendahkan hatinya terhadap sesama orang-orang beriman. Jangan akrab dengan orang non muslim tapi orang beriman enggak. Yang ketiga, ciri yang ketiga, a'izzatin 'alal kafirin. A'izzatin 'alal kafirin. Terlihat gagah, tegas terhadap orang-orang kafir. Terlihat gagah, tegas terhadap orang-orang kafir. Ya. Artinya apa? Para bunda sekalian yang dimuliakan Allah, kafir ini kan artinya menolak ajaran Allah. Menutup, ini makna kafir. Ya. Walaupun para ulama nanti membagi kafir itu jadi 4. Ada namanya kafir zimmi. Kafir zimmi. Siapa kafir zimmi? Mereka orang kafir, sesama warga negara, orang yang bertetangga dengan kita, orang kafir di bawah perlindungan kaum muslimin. Ini yang pertama. Ini tidak boleh diganggu, tidak boleh diperangi. Kalau kita di rumah punya tetangga, dia non muslim, gak boleh kita ganggu. Bahkan kata Nabi, man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa yang mengganggu ahlu zimmah, orang kafir, dia tetangga kita, ya, sesama berbuat baik kepada kita, maka tidak boleh kita ganggu. Itu yang pertama. Yang kedua ada kafir musta'min. Orang kafir yang meminta perlindungan, jaminan keamanan dari kita. Maka itu gak boleh juga diganggu. Yang ketiga, orang kafir mu'ahad. Orang kafir yang berada di atas perjanjian damai dengan kita. Ya, orang Amerika datang ke sini, gak boleh kita ganggu. Sebab apa? Kita dengan negara Amerika punya perjanjian damai, hubungan diplomatik namanya. Maka gak boleh kita ganggu. Ya, itu namanya kafir mu'ahad. Nah ada kafir yang harus diperangi siapa? Kafir harbi. Mereka yang jelas-jelas memerangi, menyakiti, mengusir umat seperti orang Israel di Palestina terjajah. Mereka akan ngusir orang-orang Palestina, diusir. Maka kita wajib memerangi mereka. Ya. Tapi kalau tidak seperti itu, maka kita berbuat baik kepada mereka. Maka dalam surah Al-Mumtahanah ya,
Allah sampaikan la yanhakumullah. Allah tidak melarang kalian. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan mengusir kalian dari negeri kalian untuk apa? Antabarruhum, berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, ciri yang ketiga, umat pilihan itu senantiasa tegas terhadap orang-orang kafir. Ya. Yang keempat, ciri yang keempat, ciri umat pilihan itu yujahiduna fi sabilillah, senantiasa mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna jihad? Jihad itu adalah usaha, ya, dengan mengeluarkan segenap kekuatan untuk menegakkan agama Allah. Itu namanya jihad. Imam Raghib Al-Asfahani membagi jihad ini menjadi 3 tingkatan. Membagi jihad menjadi 3 tingkatan. Apa itu? 1, jihad melawan musuh. Jadi jihad itu bukan hanya perang, ya. Ya, dalam konteks Palestina, jihadnya mungkin dalam bentuk perang. Tapi dalam konteks Indonesia, jihadnya bukan perang fisik, bukan. Tapi melawan musuh. Misalkan, jihad di Indonesia adalah 1, memperjuangkan kebaikan. Berupa apa? Salah satu konteksnya misalkan memperjuangkan undang-undang kebaikan. Apa undang-undang kebaikan? Kita tolak undang-undang yang tidak pro kepada orang Islam. Ya, contoh, tidak tahu ya saya apa sudah disahkan atau belum ya. Undang-undang RUU PKS namanya. Rancangan perlindungan kekerasan seksual. Kenapa banyak umat Islam yang menentang itu? Karena salah satu ada beberapa poin karet, ya, yang pasal-pasal karet yang itu perlu kita tolak. Apa contohnya? Tidak boleh, mohon maaf, mengini di antara kekerasan seksual, salah satu bentuknya adalah apa? Orang tidak boleh mengatakan, tidak boleh nanti melarang LGBT misalkan. LGBT itu katanya kalau orang misalkan itu privasi, mereka bilang. Kalau orang berzina itu dibilangnya privasi. Maka itu bisa jadi pelanggaran hukum. Nah, kalau ini kemudian goals, ya, disahkan, maka ada kekhawatiran ke depan kalau ustadz misalkan menjelaskan nanti gak boleh kalian itu berzina, bahwa perbuatan kaum Nabi Lut adalah dilaknat oleh Allah. Kemudian ada orang yang merasa tersinggung, itu bisa jadi delik hukum. Maka khawatir ke depan nanti bisa jadi ustadz itu diciduk. Kenapa kamu gak boleh ini melanggar undang-undang perlindungan ya itu undang-undang itu, ya. Nah, ini kan jihad melawan musuh. Ada orang-orang yang tidak terlihat akan menggolkan hal-hal seperti itu, ya. Itu namanya jihad melawan musuh. Salah satu caranya apa? Banyak caranya. Mungkin nanti ketika pemilu kita memilih orang-orang yang baik, orang-orang yang punya integritas, gitu kan. Ini jihad melawan apa? Musuh, itu konteksnya. Bisa juga jihad dalam bidang pendidikan, jihad dalam bidang ekonomi. Di kampung kita, ternyata orangnya banyak yang orang miskin. Maka kita berdayakan ekonominya. Itu bentuknya jihad. Yang kedua, tingkatan yang kedua kata Imam Raghib Al-Asfahani, jihad yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Ustadz kan setannya gak kelihatan. Ya, kadang kan kita mau sholat digoda oleh setan kan. Kemudian kita Kita khawatir, kita gak mau sholat, nanti aja sholatnya. Dan yang ketiga, tingkatan yang lainnya adalah jihad melawan hawa nafsu. Ya, jadi ada 3 tingkatan jihad. Jihad melawan musuh, jihad melawan setan, jihad melawan hawa nafsu. Nah, orang pilihan Allah, mereka tidak pernah berhenti untuk berjihad di jalan Allah. Jihad di sini adalah berjuang dengan segenap tenaga yang kita miliki dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, para bunda sekalian, ya. Wala yakhafuna laumata laim. Ciri umat pilihan berikutnya adalah wala yakhafuna, dia tidak takut laumata laim, orang-orang yang mencela.
Orang-orang yang mencela. Wala yakhafuna, dia tidak takut orang-orang yang mencela. Ketika dia dicela. Ketika berjuang di jalan Allah, pasti akan ada orang yang setuju, ada orang yang tidak setuju. Ada pro, ada kontra. Ya. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita senantiasa fokus berjuang di jalan Allah ini, ya, fokus menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang beriman tidak pernah takut dicela. Kenapa? Karena penilaian manusia terbatas, relatif. Sementara penilaian Allah itu mutlak. Nah, maka jika seandainya, dan kata Allah, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Inilah keutamaan yang diberikan oleh Allah, yu'tihi may yasha, yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas lagi maha berpengetahuan. Inilah 5 ciri umat, bangsa, keluarga, ya, yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat pilihan. Ya, jika seandainya kita melakukan 5 hal ini, maka insya Allah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa beramal dengan amal-amal kebaikan dan senantiasa kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Samsam. Ilmunya luar biasa, Masya Allah. Semoga kita semuanya termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang terpilih. Amin ya Rabbal Alamin. Bidadariku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu menuju jam 11. Insya Allah kita akan akhiri dengan doa bersama. Untuk yang sedang sakit yang tadi sudah disampaikan, ada beberapa nama saudara-saudara kita yang sedang terbaring sakit. Mungkin juga dari keluarga yang hadir di sini, ada yang sedang dirawat maupun sakit di rumah. Kita sama-sama sebutkan namanya dan mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa yang akan kita panjatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sesi terakhir ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama untuk keluarga besar Laznas PPPA Darul Quran Indonesia yang sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan penyakitnya. Yang pertama untuk Bunda Cece dan juga Bapak Diki Alauddin, ya. Kemudian Mas Gilang Ramadan, semoga semuanya lekas sehat kembali, doa sehat dan berkah untuk seluruh SDI Laznas PPPA Darul Quran, syafahumullahu syifaan ajilan la ba'sa tahurun insyaallah taala. Kemudian yang kedua, kita doakan juga yang sedang sakit, doa kesembuhan untuk pertama untuk Bunda Rahmiyanti, ya. Yang kedua Bapak Muhammad Ali Sungkar, yang ketiga Bapak Agus Haryadi, yang keempat Ibu Sri Surini Sulastri binti Surono, kemudian yang ketujuh Ibu Komariah, dan yang kedelapan Ibunda Bu Heni Nurmalasari. Dan juga kita doakan yang sakit yaitu Bapak Marsidik bin Mulyono yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan dan berikan kesehatan sebagaimana biasanya. Syafahumullahu jami'an syifaan ajilan la ba'sa tahurun insyaallah taala. Dan berikutnya doa untuk Ananda Vincent Austin Campbell, semoga diterima di Universitas Indonesia Fakultas Geologi. Mudah-mudahan doa-doa kita semua kita panjatkan khususnya buat saudara-saudara kita yang sedang sakit,
Ya umumnya juga buat diri kita sendiri, anak-anak kita, keluarga kita, suami kita, orang tua kita, guru-guru kita, semoga semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah di barakati ummul kitabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Salli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajma'in. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi. La shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang maha mendengar ya Allah, Engkaulah yang maha melihat ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui ya Allah, Engkau yang maha penyembuh ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit hari ini ya Allah. Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka afiah ya Allah. Sembuhkanlah dari penyakit yang mereka alami hari ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa cinta dengan kitab-Mu ya Allah, cinta dengan sunnah-sunnah Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami istri-istri yang salihah, istri-istri yang senantiasa bisa berbakti kepada suaminya ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang salih dan salihah, mujahid dan mujahidah yang akan melanjutkan perjuangan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kasih sayang kepada kami ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada hidup kami ya Allah. Berikanlah keberkahan ke dalam keluarga kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman jayyidan wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Gazzah. Allahumma a'idil masjid al aqsa ila rihabil muslimin. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم دامر الجيوش الكافرين المعتدين الصهيونية في فلسطين. اللهم زلزل حكومتهم. اللهم زلزل أقدامهم يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلف تفضيلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.